Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Nunu Trate Putra, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke anak-anak, kembali lagi dengan Bu Farah dan Pak Imron. Di sini Bu Farah akan melanjutkan materi yang kemarin, yakni tentang volume bangun ruang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian volume bangun ruang, volume balok, dan hari ini waktunya telah tiba, kita akan belajar tentang volume kubus ya. Masih ingat nggak kemarin volume dari balok itu apa? Oke, silakan simak video ini ya. Ya, rumus volume balok yaitu V atau volume sama dengan P kali L kali T, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, rumus ini kalau kita buat rumus segitiganya jadinya kayak gini. Nah, misal nih kita mau cari P panjang. Caranya gimana, Kak? Caranya kita tutup P-nya. Set. Nah, berarti P sama dengan V per L kali T. Nah, gitu. Kemudian kalau kita mau cari L lebar, berarti L-nya kita tutup. Set. Nah, berarti L sama dengan V per P kali T. Nah, lagi kalau kita mau cari T tinggi, nah caranya gimana? Kayak tadi, T-nya kita tutup. Set. Nah, berarti T sama dengan V per P kali L. Nah, gitu. Nah, sobat pelajar, rumus segitiga ini kakak buat supaya kita lebih mudah dalam mengingat rumus-rumus tersebut. Nah, biar lebih jelas, sekarang kita ke contoh soalnya. Nomor 1, diketahui sebuah balok dengan volume 315 cm kubik. Lebar balok tersebut adalah 5 cm dan tingginya adalah 7 cm. Hitunglah panjang balok tersebut. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Sebelumnya kita siapkan dulu rumus segitiganya. Set. Nah, soal nomor 1 yang ditanyakan adalah panjang balok. Berarti P ya yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan P, maka P-nya kita tutup. Set. Nah, berarti P sama dengan V per L kali T. Nah, sudah ketemu ya rumusnya. Sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya. V, volume. Di sini volumenya yaitu 315 per L, lebarnya yaitu 5 dikali T, tingginya yaitu 7. Nah, sekarang kita hitung 315 per 5 dikali 7. Nah, ini kita kerjakan dulu ya yang bawah. 5 dikali 7 dapat 35. Berarti sama dengan 315 per 35. 315 per 35 itu sama dengan 315 dibagi 35. Nah, kita hitung dulu. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 9. Oh iya, jangan lupa satuan panjangnya kita tulis. Set, set. Nah, udah deh ketemu. Jawabannya adalah 9 cm. Nah, itu tadi kemarin yang masih salah di nomor terakhir. Caranya seperti ini ya, bisa dibetulkan kembali ya. Yang masih salah di nomor kemarin, oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi bangun ruang kubus. Nah, apa sih Bu bedanya kubus dengan balok? Nah, untuk mengetahui, kalian harus memahami ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, ciri-ciri Kita akan kubus mulai adalah dengan mempelajari ciri-ciri kubus ya. Yang pertama, kubus itu memiliki 6 sisi yang luasnya sama ya. Sisi-sisi kubus itu berbentuk persegi. Coba perhatikan, ada 6 sisi berbentuk persegi dan luasnya sama. Nah, ciri yang kedua, kubus itu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk itu yang mana? Coba perhatikan gambar ini ya. Inilah yang disebut rusuk ya, atau kita juga bisa sebut dia sisi. Nah, total rusuk pada kubus itu ada 12. Dan ciri yang terakhir,
kubus itu memiliki 8 titik sudut ya, coba perhatikan. Yang disebut sebagai titik sudut adalah bagian ujung yang runcing ya. Nah, ini disebut titik sudut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya, jumlahnya 8. Nah, itulah anak-anak ciri-ciri daripada bangun ruang kubus. Sebenarnya sama ya dengan ciri-ciri bangun ruang balok. Hanya saja satu yang membedakan, yakni ukuran sisinya. Nah, kalau pada kubus itu sisinya berbentuk persegi. Jadi, kubus itu adalah bangun ruang yang memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Sedangkan balok kemarin itu berbeda sisinya ya. Ada yang lebar, ada yang panjang, dan ada yang tinggi. Oke, paham anak-anak? Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui ciri-ciri daripada kubus, sekarang kita akan belajar tentang volume bangun ruang kubus. Apa sih Bu volumenya? Oke, disimak ya. Nah, kita akan masuk ke bagian rumus volume kubus ya. Pada umumnya, volume suatu bangun ruang itu kita bisa temukan dengan cara mengalihkan luas alas dan tinggi ya. Nah, untuk kubus kira-kira alasnya bagian mana? Bagian yang mana ya? Nah, coba perhatikan. Bagian yang diberi warna biru itu adalah alas dari kubus. Nah, kita bisa menemukan volume luas alas itu ketika mengalihkan sisi dan sisi ya. Bagian yang diberi panah biru itu adalah sisi ya. Kita kalikan sisi kali sisi, maka akan ketemu luas alas. Lalu tinggi berarti kamu tinggal kalikan bagian yang vertikal ya, atau yang berdiri tegak itu disebut sebagai tinggi ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa rumus volume kubus adalah sisi kali sisi ya. Kita bisa ubah ke bentuk pangkat menjadi sisi pangkat 3. Nah, itu tadi volume daripada kubus. Jadi volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Kenapa Bu kok sisi kali sisi kali sisi? Sekali lagi, kubus memiliki sisi yang sama. Maka dari itu kita bisa langsung mengkalikannya sebanyak 3 kali. Sisi kali sisi kali sisi. Beda dengan bangun ruang balok kemarin ya. Karena berbeda, maka rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Nah, ketika kalian sudah memahami volume kubus, silakan kita perhatikan contoh ya, contoh soal dalam mencari volume kubus. Tahukah kamu, Rubik yang sering kamu mainkan ternyata dia juga memiliki volume ya. Dengan cara apa kita menghitungnya? Dengan cara kubus satuan ya. Coba perhatikan. Satu Rubik ya itu tersusun dari beberapa kubus kecil ya, kalau kamu perhatikan gambar. Nah, kita bisa hitung volumenya dengan kubus satuan. Nah, yang perlu kita ingat adalah rumus dari volume kubus ya, sisi kali sisi kali sisi. Nah, dari Rubik ini ada 3 sisi yang perlu kita cari atau kita hitung ya. 2 sisi di bagian alas dan 1 sisi yang berdiri tegak atau vertikal. Yuk, kita hitung mulai dari alas ya. Alas yang pertama, sisi yang pertama ada 1, 2, 3. Ternyata ada 3 kubus kecil. Kita tuliskan 3. Kemudian alas bagian lainnya 1, 2, 3. Nah, dia punya 3 kubus kecil lagi. Berarti kita tuliskan 3. Dan yang terakhir bagian yang berdiri atau vertikal 1, 2, 3. Ada 3 kubus kecil lagi. Tinggal dihitung ya. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27 ya. Jadi kita bisa tuliskan volume dari Rubik adalah 27 kubus satuan ya. Jangan lupa, kubus satuan. Gampang kan? Nah, sekarang bagaimana jika diketahui panjang sisinya ya? Yuk, coba cek. Kita lihat contoh soalnya. Misal diketahui suatu kubus memiliki panjang sisi 4 cm atau panjang rusuk 4 cm. Berapakah volumenya? Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menuliskan rumus volume ya, sisi kali sisi kali sisi. Kemudian, kamu tinggal ganti aja sisi atau S-nya dengan sisi yang diketahui. Berapa tadi? 4 ya. Jadi kita bisa tuliskan 4 cm kali 4 cm kali 4 cm. Ya, 4 kali 4, 16,
16 kali 4 adalah 64 cm. Jangan lupa, satuan dari volume adalah pangkat 3 ya, karena cm kali cm kali cm. Jadi cm pangkat 3. Gampang ya? Nah, itu tadi adalah contoh soal mencari volume kubus. Nah, anak-anakku, sebelum kita memasuki tugas, tadi volume kubus apa anak-anak? Sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Jika diketahui salah satu sisinya saja, misalkan tadi sisinya 4, berarti kita langsung saja 4 pangkat 3 berapa gitu ya. Lebih mudahnya seperti itu. Nah, oke, sekarang Farah ingin tahu kalian coba 1 pangkat 3 itu hasilnya berarti 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Maksudnya jika diketahui salah satu sisi kubus nilainya 2, maka volumenya pasti 8. Jika 3 pangkat 3 itu hasilnya 3 kali 3 kali 3 atau sama dengan 27. Maksudnya jika volume kubus diketahui salah satu sisinya bernilai 3, maka jawabannya pasti 27 dari 3 pangkat 3. Begitu juga dengan 4 pangkat 3, berapa bu hasilnya? Nah, oke, sekarang tugas kalian adalah carilah nilai 4 pangkat 3 sampai dengan 30 pangkat 3. Nah, carilah, terus kemudian tulis lengkap di buku tulis kalian. Ingat ya, di buku tulis lanjutannya pekerjaan yang kemarin dan hias sebagus mungkin. Ingat, bukan di print ya, ditulis di buku tulis karena ini nanti akan berguna untuk kalian ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Bu Farah mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini banyak terdapat kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.